Allah muliakan orang-orang penuntut ilmu dengan cara apa? Penuntut ilmu sejati dengan niat yang benar, dia berjalan bukan di atas karpet merah, dia berjalan bukan di atas hamparan tanah, dia berjalan bukan di atas aspal, tapi dia berjalan di atas sayap para malaikat. Innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmin ridham bima yasna. Malaikat membentangkan sayapnya, dihamparkan bagi penuntut ilmu, karena malaikat senang dengan apa yang mereka lakukan. Al-Imam An-Nawawi yang lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah, punya kitab namanya Bustanul Arifin, kebunnya orang-orang arif billah. Nah, dari kitab tersebut kita bisa ketahui identitas berbedanya Imam Nawawi. Biasa kita kenal Imam Nawawi ahli hadis, biasa kita kenal Imam Nawawi ahli fikih. Nah, di kitab Bustanul Arifin di situ menunjukkan identitas yang berbeda dimiliki oleh Imam Nawawi sebagai seorang sufi. Beliau pengagum para sufi, ternyata beliau pencinta para sufi. Beliau ceritakan di situ banyak Abu Yazid Al-Bustami, beliau ceritakan Ma'ruf Al-Karhi, dan beliau ceritakan ilmu tasawuf. Beliau ceritakan para sufi dengan teori-teorinya, dengan kealiman mereka, dengan amal mereka. Itu menunjukkan Imam Nawawi adalah orang yang bertarekat, orang yang bertasawuf, dan seorang yang mencintai para sufi. Beliau ceritakan ada penuntut ilmu yang meremehkan hadis Nabi. Makanya kita ini dilarang al-istihza. Al-istihza itu artinya memperolok-olok. Hadis Nabi menyatakan penuntut ilmu berjalan di atas sayap para malaikat. Ternyata ada di antara mereka menggunakan logika. Mana malaikatnya tidak kelihatan. Akhirnya dia buat sepatu, bagian bawahnya itu dia buat semacam paku. Kemudian dia ikut dengan kawan-kawan yang menuntut ilmu agama. Kawan-kawannya bertanya kepadanya, kenapa sepatumu seperti itu? Di bawahnya ada paku. Dia dengan maksud al-istihza bi hadis Nabi, meremehkan, memperolok-olok hadis Nabi. Niatnya seperti itu. Dia katakan, saya sengaja gunakan sepatu di bawah ada paku untuk saya menyobek-nyobek sayap malaikat. Itu niatnya. Apa yang terjadi? Sambil dia tertawa berjalan, tiba-tiba dia terjatuh, sakata. Setelah itu seumur hidup lumpuh dia. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Bustanul Arifin, kenapa demikian? Karena dia kurang ajar kepada hadis Nabi. Ada yang lainnya, yang kedua, dia punya anak ini penuntut ilmu, dimasukkan ke pesantren. Di dalam kitab yang sama, Bustanul Arifin, karya Imam Nawawi, anaknya diajarkan sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti menggunakan isti'malus siwak, menggunakan siwak. Pulang ke rumah, ayahnya bertanya, apa itu yang kau bawa? Ditunjukkan siwak. Untuk apa? Ini sunnah Nabi, digunakan mau sholat, bangun dari tidur, kita menggunakan siwak, mau wudu juga menggunakan siwak. Maka sang ayah itu dengan nada istihza tadi, meremehkan hadis Nabi, meremehkan apa yang diamalkan oleh Nabi, diambil itu siwak, dia taruh di pantatnya, didudukin. Apa yang terjadi? Itu siwak, mohon maaf, diceritakan oleh Imam Nawawi, masuk ke dalam duburnya, meninggal di tempat. Ini real story, cerita nyata. Karena Imam Nawawi ini ahli hadis, tidak ada riwayat melainkan beliau seleksi dulu sanadnya. Beliau ceritakan itu. Yang ketiga, kasus yang sama, ada hadis Nabi mengatakan kalau bangun tidur langsung cuci tangan. Karena kita tidak tahu tangan ini bermalam kemana waktu tidur. Maka dia mengatakan kepada keluarganya,
ketika memerintahkan cuci tangan, bangun tidur cuci tangan, dibilang tangan saya bersih. Kalau dia mau kemana saja saya tahu dia kemana. Dengan maksud apa? Merendahkan hadis sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak perlu cuci tangan bangun tidur, kata dia seperti itu. Dia tidur di malam hari, naudzubillah min dzalik. Dia bangun tangannya masuk ke dalam dubur sampai ke zira'. Masuk, akhirnya meninggal. Nah, ini saya katakan kita harus beradab kepada khususnya guru, apalagi guru yang punya mata rantai sanad kepada para guru-guru besar, apalagi yang sudah mengajarkan kepada kita kebaikan. Bukan hanya itu, juga memberikan kita makan, memberikan waktu. Dermawan itu bukan hanya harta, tapi memberikan waktu itu juga dermawan. Berapa kali kedermawanan yang diberikan kepada kita? Kalau kita meremehkan, kita kurang ajar, kita pasti kena itu kama tadinu tudanu. Apa yang kita lakukan kejahatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Imam Nawawi sengaja menyampaikan berita itu agar kita ini menghormati orang yang berilmu. Orang yang berilmu juga harus berakhlak. Makanya dikatakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitabnya Adabul Alim wa Muta'allim, adab-adab orang alim dan orang yang belajar. Itu paling penting, karena al-akhlaq qabla ta'allum, kata Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Akhlak itu didahulukan sebelum belajar. Al-akhlaq fawqal ilm, akhlak itu di atas ilmu. Oleh sebab itu, ini majlis berkah. Kita dengan adab, dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, insya Allah dapat keberkahan, dapat itu manfaat, dapat itu nur. Ya, syakautu ila waqi su'al hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilm nur wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu ini cahaya, tidak akan bisa masuk ke dalam hati yang penuh dengan kotoran. Dia hanya masuk ke dalam hati yang bersih, hati yang sofi, ya, hati yang bersih. Memang tidak bisa sofi, itu tidak bisa. Sayyidina Hasan mengatakan hati yang sofi itu para nabi, rizki yang sofi itu para nabi. Tapi paling tidak kita berusaha membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita, sehingga kita bisa menampung tuh. Wi'a, kata Abu ya, wadah yang menampung anugerah Allah. Wadah ini yang Allah berikan harus bersih. Kalau kotor, Allah tidak akan tuangkan anugerahnya ke dalam wadah yang kotor. Allah hanya mau tuangkan anugerahnya itu ke dalam wadah yang bersih. Wadah itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib, adalah qalbu. Kata Imam Ali bin Abi Thalib,